Halo guys, welcome back to Autonet Max. Ya, di sini ada gua Grady dan gua Audi juga ikutan kali ini. Ya, jadi kali ini kalian bisa lihat kita syutingnya berbeda ya. Karena kita dihimbau buat syuting di rumah masing-masing. Kemarin udah gilirannya Mas Ridwan sama Hilsat, sekarang giliran gue sama Bang Audi. Ya, jadi di video kali ini kita mau bahas beberapa berita update mengenai dunia otomotif di Indonesia. Dan juga ada tips-tips nih buat kalian, mumpung kan kita di rumah nih. Mobil pasti di rumah semua kan. Nah, otomatis tips-tips ini kita bisa aplikasikan langsung di mobil kita, mumpung di rumah aja. Ya. Jadi, stay tune ya di video ini. Oke, sekarang kita bahas sedikit mengenai update berita-berita yang ada di Indonesia. Jadi kita tahu kan merek-merek mobil itu di Indonesia kan banyak kan. Banyak yang masuk, banyak yang keluar. Banyak mobil baru, tapi banyak juga yang cabut dari Indonesia. Contohnya beberapa tahun yang lalu itu merek Ford cabut dari Indonesia. Dan tahun ini ada dua merek yang awal-awal tahunnya udah cabut dari Indonesia. Salah satunya adalah Datsun. Nah, karena Grady demennya aja Jepangan, Gret, bahas Datsun dulu deh Gret. Monggo Gret. Emang Datsun Jepang ya? India sih harusnya ya. Oke lah, kita bahas dulu ya. Kita ngomongin Datsun nih. Kita bahas singkat mungkin background-nya dulu ya. Datsun itu tuh jadinya, kalau misalnya kalian belum tahu, Datsun itu merek ekspor dari Nissan waktu dia tahun di bawah 80-an. Nah, jadi brand Nissan tuh khusus buat di Jepang aja gitu. Selain Jepang, brand Nissan itu pakai merek Datsun gitu. Jadi masuk ke Indonesia itu tahun 69, mobil-mobil ini dijual tuh keren-keren ya. Kayak Datsun Bluebird. Iya, terus Datsun B210 tuh yang terkenal juga. Ya, pokoknya banyak deh. Legend-legend. Dan di luar negeri juga Datsun itu terkenal sebagai mobil yang sport ya, karena ada Fairlady. Yang Bluebird tuh juga kenceng tuh. Terus tahun 80-an Nissan memutuskan untuk memberhentikan merek Datsun dan pakai merek Nissan buat di seluruh dunia ya, global itu jadi pakai merek Nissan. Ya otomatis Datsun di situ juga udah mati sekali tuh. Nah, terus tahun 2014 itu Datsun balik lagi, masuk lagi ke Indonesia, tapi sebagai brand LCGC. Ya, jadi Datsun itu pertama kali ya yang bikin mobil LCGC 7 penumpang. Ya. Benar. Nah, 5+2 sih. 5+2 sih. Ya, 5+2 sebenarnya. Karena belakangnya tuh sebenarnya nggak layak buat didudukin juga. Nah, mobil itu waktu pertama kali muncul sukses ya, si Datsun Go Plus Panca ya namanya ya. Benar, lumayan sukses juga itu. Ya, lumayan sukses karena formulanya sebenarnya cukup oke. Jadi harganya terjangkau, bentuknya juga lumayan menarik gitu ya. Terus muat 7 penumpang dan brandnya dalam tanda kutip Jepang gitu. Meskipun waktu itu udah dipegang sama India tuh si Datsun itu tahun segitu. Nah, terus lama-kelamaan kompetitor juga makin lama datang, kasih brand kasih merek ini, kasih merek itu. Akhirnya Datsun juga lumayan kewalahan ya. Yeah. Karena ya dari fitur safety dia kalah, terus build quality dia kalah. Dan yang paling parah di Indonesia itu orang demennya Matic, apalagi Jakarta. Iya, di Jakarta tuh orang semua kalau nggak ada Matic-nya males gitu. Nah, brand merek-merek lain itu udah pada keluarin Matic tuh dari awal-awal. Nah, si Datsun ini telat dia. Udah sekian lama, terus ya dia nggak ada Matic-nya, safety juga kalah, nggak ada model-model baru juga, nggak ada inovasinya. Akhirnya ya dia itu deh terpuruk juga. Sempat bikin mobil yang non LCGC, meskipun basisnya mobil LCGC juga, itu Datsun Cross. Ya fiturnya sih sebenarnya masih fitur LCGC, jadi nggak tahu kenapa juga dia mau keluarin brand itu, merek itu jadi di luar LCGC ya. Agak nggak reasonable sih sebenarnya. Kalau di antara kita bilangnya itu harusnya yang mereka keluarin pertama kali. Iya, benar. Ya, spek itu yang harusnya dikeluarin pertama kali. Spek itu aja udah dari awal. Ngeguncang marketnya itu lebih kerasa gitu. Tapi ya udah terlambat gitu kan ibaratnya. Terlambat. Terus parent company-nya juga Nissan kan. Itu ada masalah tuh. CEO-nya ditangkap segala macam begini-begini. Akhirnya ya, tahun ini dia stop produksi dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pasar Indonesia gitu. Kembali jadi legend. Iya, udah 2 kali nih dia mati nih. Kalau misal dia balik lagi, semoga jadi sport car lagi ya. Amin. Iya. Kira-kira begitu dari brand Datsun. Ada brand apa lagi nih Bang Audi nih selain Datsun yang minggat? Satu brand lagi yang kebetulan juga kabur dari Indonesia mengikuti kompatriotnya yang sama-sama dari Amerika, yaitu Chevrolet. Chevrolet. Padahal itu brand legendaris ya. Nah, kita bahas sedikit nih si Chevrolet nih. Jadi
Kalau kalian mau tahu, Chevrolet itu salah satu brand yang pertama kali masuk ke Indonesia. Dia udah masuk ke Indonesia tahun 1927. Jadi dia tuh merek mobil luar negeri yang bisa dibilang pertama kali masuk ke Indonesia. Dan waktu itu kondisinya dia CBU ya, completely built up. Jadi beberapa model mobil yang kayak Bel Air segala macam itu juga sempat mengaspal di jalanan Indonesia. Dan for your information nih, ada fun fact yang menarik nih. Jadi pertama kali yang bikin assembly mobil di Indonesia itu adalah Chevrolet di daerah Tanjung Priuk. Dan yang sekarang itu jadi Gaya Motor. Itu dulunya Chevrolet. Sekarang jadi kompleknya Astra ya. Bener, sejarahnya jadi panjang sebenarnya. Nah, mereka tuh sempat keluarin banyak mobil, sempat punya momentum bagus waktu zaman-zamannya Chevrolet Trooper. Kalau kalian pasti ingat lah Chevrolet Trooper. Dulu banyak yang pakai. Panther. Nah, saudaranya Panther. Abis itu juga ada Blazer. Dulu pakai namanya Opel, tapi kan Opel satu grup ya sama Chevrolet. Opel Blazer juga sempat naik daun. Tavera sama-sama Isuzu juga. Sama-sama Panther. Mereka sempat naik daun juga. Puncaknya itu waktu mereka bikin LMPV di Indonesia. Chevrolet Spin. Nah, itu sempat lumayan penjualan awalnya, tapi abis itu momentumnya turun ya. Kayak nggak bisa jaga momentum, penjualannya turun, ketimpa sama LMPV yang lebih baru, lebih modern. Mobilio, Avanza, R3, dan kawan-kawan, akhirnya momentumnya hilang. Nah, kita ngomong Spin itu mobilnya bagus sebenarnya ya. Pernah kita kepotin tuh. Ada tuh di videonya. Kalian cari di videonya. Pernah kita kepotin loh. LMPV yang pernah kita kepotin. Selain Avanza. Lihat ujung sana. Nah, tapi di awal tahun ini, tiba-tiba ada keputusan dari manajemen mereka di Southeast Asia atau di Thailand. Jadi, mobil mereka tuh sebagian besar udah pada tua, udah pada aging. Dan partner mereka tuh dalam ngembangin mobil itu selain Korea, GM Daewoo Korea, itu juga mereka kerjasama sama Isuzu. Jadi kalau kalian tahu juga kan Colorado kan kembarannya sama D-Max. Ya kan? Trailblazer itu juga kembarannya sama MUX. Nah, partnership mereka tahun ini tuh berakhir. Jadi mereka nggak partner lagi sama Isuzu. Otomatis juga kayak nggak ada arah, nggak ada partner gede buat ngembangin mobil-mobil selanjutnya. Plus jualannya juga nggak terlalu bagus di Indonesia. Otomatis pimpinannya mutusin cabut dari Indonesia. Dan nggak di Indonesia aja loh yang cabut. Mereka cabut dari hampir semua market di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, sampai di Thailand. Jadi mereka punya pabrik perakitan di Thailand, itu pun ditutup. Dijual ke Great Wall, pabrikan dari Tiongkok. Dari Cina, ya. Gitu. Jadi ya kembali lagi sekarang brand Amerika yang ada di Indonesia tinggal Jeep ya palingan ya. Jeep, bener gak? Ya, Jeep. Tinggal Jeep aja. Paling itu juga jualan cuma Wrangler doang. Jeep menangnya gara-gara ikon doang. Iya, ikoniknya aja sih Jeep sih, bener sih. Ikonik, iya. Bisa dibilang kita sekarang kangen sama merek-merek Amerika. Karena udah nggak ada lagi. Sih. Gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tadi si Great Wall tuh akuisisi pabriknya GM di Thailand, ternyata juga ada satu merek dari Tiongkok juga yang udah masuk ke Indonesia. Apa tuh, Great? Ingat gak tuh, Great? Kemarin kan baru launching nih mobilnya. Iya, benar. Jadi ada yang masuk ke Indonesia itu namanya MG. Ya. Iya, benar, MG. Sebenarnya kita ngomongin dikit lah ya soal si MG boleh, ini. Boleh. Sebenarnya MG ini bukan brand China dia. Dia bukan dari China. Sebenarnya awalnya itu dari Inggris. British banget gitu. Maka kalau kalian lihat di sekarang nih promosi-promosinya gitu ya, tetap bawa-bawa nama British sih. Ada bendera Inggrisnya British juga. Heritage. Iya gitu ya. British Heritage. Katanya gitu. sih. MG itu ini ya artinya Morris Garage. Itu mereka aktifnya dulu tahun udah lama deh 40-an 50-an gitu ya. 40-an sampai 60-an lah kurang lebih. Ya, jadi zaman-zaman masih perang dunia gitu deh. Betul. Kalau kalian udah pernah nonton itu tuh Ford versus Ferrari, Ken Miles. Nah, Ken Miles itu sebelum balap di Ford tuh dia dulunya orang MG ya, dia. Pakai MG, benar dia, benar. Iya, pakai MG. Ya, jadi itu brand yang terkenal sama motorsportnya. Tapi sekarang udah diambil alih sama China juga. Nah, sekarang dia ngeluarin mobil yang pertama kali masuk ke Indonesia ini tipenya ZS gitu. Tapi orang masih pada bingung, ini apaan sih mobil MG ZS gitu. Kayak kode ya gitu ya. Namanya agak susah gitu ya, MG ZS gitu. MG ZS. Wah, itu kalau di bahasa Inggrisnya keren tuh.
Nah, si MG ini dia masuk ke Indonesia dibawa sama MG Motors Indonesia dan dealernya itu Eurocars ya, salah satunya. Salah satunya. Nah, kalau misal kalian pengen tahu mobilnya kayak gimana, kita udah pernah review di Autonet Max, jadi nonton aja di ujung sana, klik nanti ya. Benar. Oke. Nah, selain si MG, juga ternyata ada 2 merek baru yang konon akan masuk ke Indonesia. Yang satu sebenarnya sudah eksis di Indonesia dalam bentuk taksi. Benar. BYD, kan? BYD lah, Build Your Dream, bikin mimpi lo. Alah, Build Your Dream. Build Your Dream. Nah, itu salah satu merek dari Tiongkok juga yang akan masuk ke Indonesia dalam skala penuh. Tapi untuk awalnya mereka baru masuk dalam bentuk taksi ya. Jadi si Bluebird kerjasama sama BYD itu buat nyediain beberapa taksi listrik untuk uji coba mobil-mobil listrik. Jadi memang BYD ini jagonya mobil listrik kalau di Tiongkok sana. Nah, merek kedua juga nih yang akan masuk juga dari Rusia. Rusia, men. Rusia. Jadi yang akan masuk juga ini si KAMAZ namanya. KAMAZ, KAMAZ. Nah, itu perusahaan pembuat truk. Jadi memang dia bakal masuk komersial, nggak passenger. Kalau passenger ini mungkin lebih terkenalnya si Lada sama GAZ ya, GAZ ya. Iya, GAZ. Nah, kalau ini si KAMAZ dulu yang masuk, dia akan jualan truk-truk ukuran besar. Nah, kalau kalian mau tahu bentuknya kayak gimana nih, lihat di slide-nya. Ini pokoknya kalau nonton film-film James Bond atau film-film Mission Impossible, truk-truk yang bawa misil atau rudal balistik, nah itu KAMAZ. Iya. Memang mereknya asing mereknya ya. asing, buat tapi kita yang ya kita lihat lah. ini Biasanya harusnya durable ya. Truk-truk Rusia tuh biasanya tebel-tebel besinya, kayak truk-truk India biasa aja sih. Ngomong-ngomong, nih Bang Audi udah diem di rumah berapa lama nih, bosen nggak? Bukan bosan lagi, Gret, suntuk ini mah namanya. Cuman paling kagak positifnya ya, kita jadi di rumah aja, kita juga punya waktu buat ngurusin mobil kita. Oh iya juga. Ya kan? Nah sekalian nih, makanya di video ini kita kasih tips sedikit, gimana cara merawat mobil kita nih, mumpung kita di rumah aja dan kita punya waktu. Monggo, Gret, tipsnya yang pertama. Yang pertama itu dari gua, kalian harus periksa aki. Level air akinya, kalau misalnya akinya masih pakai yang ini ya, cairan ya. Terus cek indikator aki, terus kalau misalnya mobilnya itu nggak dipakai dalam waktu lama, lebih baik akinya dicabut aja gitu. Supaya nggak tekor. Nggak tekor, ya bahasanya. Tekor. Dia kan ngelepasin listrik terus, tapi dia nggak diisi gitu. Iya. Kalau jalan kan tuh ngisi ya akinya. Oke. Nah, bener. Nah, yang kedua juga, pastiin bahan bakar nih, tangki bensin itu setengah atau penuh kalau bisa. Kenapa? Kalau kosong, itu kan isinya udara, si tangki bensin. Iya. Udara kan mengandung air kan, mengandung uap air kan. Nanti bisa ada sedimentasi atau ada air yang menyelusup masuk ke ruang bahan bakar. Jadinya ke tangki bahan bakar, jadinya bisa potensi karatannya tuh jadi lebih besar karena ada air. Kalau bisa kalian kalau nggak mau pakai waktu lama ya, penuhin aja nggak apa-apa. Penuhin aja ya. Basinya lama kok bensin. Basinya lama. Nah, yang ketiga juga nih, kalian periksa tekanan ban. Nah, tekanan ban tuh, kan mobil kalau nggak dipakai lama-lama, dia kan cuma satu sisi doang, bisa lama-lama kempes kan, bener kan? Iya. Nah, kalian juga cek tekanan bannya berdasarkan informasi tekanan ban standar. Itu biasanya ada di pilar B atau di kursi depan tuh biasanya tuh. Ada kayak plakat gitu kan, atau ada kayak stiker gitu kan. Nah, itu tekanan bannya berapa rekomendasinya. Nah, itu kalian cek, pakai pressure gauge, pakai alat yang buat ngukur tekanannya itu. Kalau misalnya dia kempes, diisi, disesuaikan dengan itu. Kalau bisa seminggu atau 2 minggu sekali kalian cek gitu, buat mastiin tuh kondisinya ideal. Nah, kita masih ngomongin ban nih, jangan lupa juga kalian cek tire wear indikator kalian. Kalau bahasa Indonesianya tuh indikator kehausan ban ya. Jadi itu kalau kalian lihat sisi ban itu ada kayak macam segitiga nunjuk ke arah alur yang di tengah itu. Nah, kalau kalian lihat itu di alur tengah itu ada yang nonjol sendiri, beda gitu. Nah, itu kalian lihat alurnya sama yang tonjolan itu, kalau misalnya ketinggiannya itu udah sama, itu berarti ban kalian udah nggak boleh dipakai lagi gitu. Berarti udah tidak layak pakai. Tapi bukan itu aja sih, kalian harus cek bannya juga kondisinya gimana, misalnya udah retak kah, udah kering kah, atau ada pakunya gitu ya, itu harus dicek tuh karena akan berbahaya gitu. Juga jangan lupa cek ban cadangan, biasanya dianaktiriin tuh. Oh ya, ban cadangan juga bisa dianaktiriin. Cek juga sama kausannya, kondisinya, jadi kalau sampai ada emergency segala macem, ban cadangannya masih bisa kepake. Nah, kalau kondisi ban kaliannya tuh udah ketemu parah gitu loh, ibarat udah aus banget, banyak pakunya segala macem, itu ban harus diganti buru-buru.
Jadi kalian juga bisa langsung ke tomonet.co.id. Itu layanan jual beli ban Bridgestone Tomo. Tomo itu toko model, jadi toko spesifik. Dengan berbelanja di Tomonet ini, kalian bisa pilih bannya yang cocok nih dengan mobil kalian. Lalu nanti tinggal ke Bridgestone toko modelnya untuk dapetin layanan langsung, pasang bannya sesuai dengan pesanan. Jadi nggak usah nunggu lagi, ngehemat waktu. Oh gitu. Karena kan zamannya online nih, karena lagi PSBB begini. Jadi itu ngehemat waktu. Tinggal pesan-pesan di online, habis itu tinggal datengin ke tokonya, langsung bisa dipasang. Udah disiapin tanpa ribet-ribet milih-milih lagi. Bener. Lagian juga di tomonet.co.id ini, kalian juga bisa lihat stok ketersediaan ban. Sama pilih lokasi pemasangannya. Jadi cari yang dekat-dekat aja, biar nggak usah jauh-jauh jalannya. Praktis gitu. Praktis. Selanjutnya, Gret. Tips selanjutnya. Lanjut. Kita lanjut yang keempat ya. Pastikan nih mobil kalian dicuci nih. Jadi biar nggak kotor, nggak kena hujan juga, dikeringin tapi abis dicuci. Jangan lupa. Kalau jamuran ya? Iya, kalau nggak jamuran, apalagi kalau misalnya mobil udah berumur, takutnya karatan. Ya. Benar. Nah, itu abis itu ditutupin, pakai sarung, atau taruh di tempat yang teduh deh, seenggaknya gitu. Nah, tapi sebelum ditutupin, kalian juga pastiin tuh mobil nggak bergeser. Jangan pakai rem tangan. Kalau mau jangka waktu lama tuh jangan pakai rem tangan. Baru-baru ini ada kasus tuh, rem tangannya nempel. Karena mobilnya nggak kepake. Jadi jangan pakai rem tangan, rem tangannya di off-in aja. Tapi mobilnya biar nggak banyak gerak, nggak bergerak lah. Kalian ganjil pakai balok atau pakai batu. Nah, baru ditutupin. Biar aman lah istilahnya. Betul. Gitu. Yang terakhir, Gret, yang terakhir. Nah, ini mobil kalian tuh kalau bisa diangetin nih, seenggaknya ya seminim-minimnya seminggu sekali lah gitu, biar peredaran udah kayak darah sirkulasi aja. Darah, sirkulasi oli. Supaya olinya tuh tetap melumasi seluruh bagian mesin gitu, jadi sirkulasinya tetap baik gitu. Benar. Jadi otomatis mobilnya juga lebih kejaga kalau sampai ada emergency atau apa kalian butuh naik mobilnya, mobilnya tetap langsung siap. langsung nyala. Gitu. Oke, jadi sekian aja ya berita dan tips dari kita kali ini, segitu dulu. Kalau misalnya kalian ada ide atau ada saran atau ada kayak topik apa yang pengen kita bahas gitu di Autonet, kalian bisa langsung komentar aja di bawah. Ya, nanti kita bikin buat video berikutnya ya. Betul. Dan kebetulan karena video ini juga keluarnya pas zamannya lagi puasa. Jadi kami Autonet Max mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan moga-moga pandemi ini segera berakhir. Pengen riding, pengen nyetir lagi lah untuk jalan-jalan. Bener. Tapi saat ini hashtag di rumah aja. Jangan kemana-mana. Di rumah aja. Jangan lupa rebahan. Nah, sekarang beda nih. Hashtagnya lagi beda. Jangan lupa rebahan menyelamatkan dunia. Thank you udah nonton. Oke. Audi sign off. Grady juga mau rebahan lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, bye-bye. Nah, buat Anda yang sudah menunggu-nunggu, ini dia cara ikutan Autonet Max Giveaway Road to 1 Million Subscribers. Dengan grand prize, 1 unit Yamaha NMAX ABS dan hadiah menarik lainnya. Baca dengan teliti 10 poin berikut ini. Oke, kami tunggu hasil videonya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang telah subscribe dan follow Autonet Max. Ayo ikutan!